Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanul Syamsi dengan nilai lahir 104. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari laboratorium Osidanka. Nah, untuk yang pertama itu soalnya PT Siko Sementara Abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan di kinerja di antara empat aplikasi pengolahan dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu Microsoft Excel, POM, RStudio, dan juga Minitab. 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberi penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengolahan pengolah dokumen. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut. Gunakan alfa sama dengan. Nah, kita yang pertama itu menggunakan aplikasi dari RStudio dulu. Nah, untuk di RStudio sendiri itu kita menggunakan uji Friedman. Nah, untuk sintaksnya sendiri seperti ini. MS Excel, Pemil Studio, dan Mini itu datanya dimasukkan ke dalam sini, kemudian lanjutkan dengan sintaks hasil penilaian, kemudian data frame, dalam kurung Microsoft Excel, POM, RStudio, dan juga Minitab. Dilanjutkan dengan sintaks Friedman.test, dalam kurung data matrix hasil penilaian. Ini coba kita running. Nah, untuk hasilnya sendiri, square-nya itu di 6,84, kemudian derajat kebebasan itu untuk p-value-nya sendiri di 0,07718. Nah, untuk di Minitab-nya kita lihat. Nah, untuk di Minitab sendiri sama, untuk C-square itu 6,84 dan p-value-nya itu di 0,07718. Yang dimana karena p-value-nya lebih dari 5 itu tidak terdapat perbedaan signifikan dalam penilaian kemudahan penggunaan antar aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 2. Rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inap yang disediakan. Diasumsikan bahwa pasien yang mendapatkan layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Terdapat 3 kelompok pasien yang dibedakan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien yang memilih kelas ekonomi, pasien yang memilih kelas bisnis, dan pasien yang memilih kelas VIP. Direktur rumah sakit pun mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel 2 berikut. Dengan taraf keberhasilan senilai 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antar pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Nah, untuk tabel sendiri seperti ini untuk kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Nah, dilanjutkan dengan aplikasi RStudio. Nah, di sini kita menggunakan uji Kruskal ya. Gitu. PM. Nah, tadi kan datanya udah ada itu ya, untuk kelasnya ada ekonomi, bisnis, dan VIP. Nah, dari data-data yang ada di tabel tersebut dimasukkan ke sintaksnya di RStudio seperti ini. Nah, untuk ya dilanjutkan dengan sintaks Kruskal.test dalam kurung list, kemudian dalam kurung kelas yang kategori yang tadi ada di rumah sakit, kelas rawat inapnya. Ini coba kita running. Untuk square itu di 20,48 dan untuk p-value itu sendiri di 3,517. Nah, untuk di Minitab-nya kita coba lihat. Nah, untuk di Minitab sendiri itu untuk square itu di sama tadi 20,48. Nah, untuk p-value sendiri di 0,000003571 yang dimana terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan pasien antar kelas rawat inap dikarenakan p-value yang diperolehnya itu kurang dari 0,05.
Lanjutkan dengan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 sendiri itu ya, ini pemerintah Cilegon memberikan program bantuan modal usaha kepada pemilik perusahaan kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah, untuk nomor 3 itu tidak usah dibacakan soalnya. Lanjutkan langsung ke RStudionya saja. Untuk soal nomor 3 itu kita menggunakan uji main Whitney, yang dimana sintaksnya itu pendapatan bulanan, terus dilanjutkan dengan C, dalam kurung rep, pengusaha yang mendapatkan bantuan, kemudian 12, kemudian rep lagi, pengusaha yang tidak mendapatkan bantuan, itu 10. Untuk nilainya sendiri itu tadi yang ada di tabel 7, 7,5, dan seterusnya. Nah, dilanjutkan dengan sintaks data, kemudian dari kurang dari strip, data dot frame pendapatan bulanan, kemudian dilanjutkan dengan sintaks split, data, kemudian pendapatan bulanan. Kemudian dilanjutkan dengan sintaks Wilcox dot test, pengusaha yang mendapatkan bantuan dan juga pengusaha yang tidak mendapatkan bantuan. Ini kita coba running aja. Nah, untuk nomor 3 ini W-nya itu didapatkan 120 dan P-value itu di 3,093. Nah, sementara di Minitab-nya ini tuh di Minitab kayak gini. Di untuk P-value-nya tuh 0,0087339. W-nya itu di 55. Nah, nggak tahu kenapa itu beda. Nah, pokoknya apa tuh ada perbedaan signifikan pendapatan bulanan antara pengusaha yang menerima dan yang tidak menerima bantuan. Nah, pengusaha yang menerima bantuan cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dikarenakan P-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, dilanjutkan dengan soal nomor 4. Untuk nomor 4 sendiri itu tadi soalnya eh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, tradisional, sehat, dan juga makanan vegetarian. Diperoleh data hasil survei pada tabel 4 seperti berikut. Nah, untuk soalnya itu rumuskan hipotesis, ujilah dengan taraf signifikansinya sebesar 5% dan berikan kesimpulannya. Nah, untuk itu dilanjut ke software study ini terlebih dahulu. Nah, untuk di soal nomor 4 itu kita menggunakan uji chi-square, yang dimana eh, dengan kan tadi itu udah dapetin ya hasil-hasilnya, kalau misalnya yang dari tabel itu tinggal dimasukkan ke yang matrix, kemudian di ini di Indonesia itu list tadi tuh ada siapa aja, itu kayak eh, anak SMA, kemudian mahasiswa S1, mahasiswa S2, kemudian ini dilanjutkan dengan kategori makanannya, itu ada makanan cepat saji, tradisional, sehat, dan juga makanan vegetarian. Nah, dilanjutkan dengan sintaks cheese-q.test, kemudian hasilnya sendiri. Nah, untuk hasilnya sendiri di Square itu di 2,3453. Nah, untuk P-value sendiri di 0,8654. Nah, untuk di unit TP sendiri, nah untuk di unit TP sendiri ya sama seperti yang di R Studio, R Studionya 2,35, kemudian ininya berapa sih tadi, 8854. Nah, ini 8854. Nah, untuk kesimpulan ya, terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan preferensi makanan. Karena kan itu
Ah, panas. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 5. Nomor 5 itu perlu dibacain nggak ya? Nah, untuk nomor 5 sendiri itu ada ini tabelnya sendiri itu ada karyawan jumlah tugas yang diselesaikan per minggu sebelum kerja. Nah, lanjut kita langsung aja ke aplikasi RStudio. Untuk nomor soal nomor 5 itu kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, sebelum itu kita input datanya dulu yang sebelum kebijakan dan sesudah kebijakan. Setelah itu dilanjutkan dengan sintaks Wilcox, dot test, sebelum kebijakan dan sesudah kebijakan. Kemudian di pair. Pairnya sama dengan true. Sudah. Nah, untuk nomor 5 ini V-nya itu 0, untuk P-value-nya sendiri di 0,002328. Kursornya mana? Hmm. Beda. Hmm. Nah, untuk di nomor 5 itu kesimpulannya kebijakan jam kerja fleksibel efektif meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, itu nomor 6. Nah, nomor 6 itu langsung ke tabelnya aja. Di sini kan sampelnya itu ada 10 sampel, kemudian preferensi masyarakatnya itu di bus dan kereta. Kita ibaratnya bus itu nol dan juga kereta itu satu ya. Nah, kita ke R Studio aja langsung. Nah, untuk di soal nomor 6 itu kita gunakan package run test. Kemudian juga package T-Series. Karena kan saya udah download, jadi lanjut aja ke mengaktifkannya. Tuh, udah aktif kan. Nah, selanjutnya itu input data. Tadi ada yang kereta dan juga bus. Yang saya dari ibaratkan tadi untuk kereta itu satu, bus itu nol. Nah, dilanjutkan dan tes. Nah, untuk standar normalnya itu didapatkan 0,84293, untuk PVL-nya sendiri di 0,3993. Kurang lebihnya sama seperti yang di Software Studio. Simpulannya jika dihitung, kemungkinan tidak acak atau terdapat pola karena terlalu banyak runs pendek. Nah, yang terakhir, nomor 7. Seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Peneliti membagi lahan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok memberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk kimia, dan juga pupuk campuran. Setelah masa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dari beberapa sampel tanaman secara acak. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 7 berikut. Nah, untuk data yang diperolehnya itu seperti ini. Kemudian soalnya dengan taraf signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Lakukan uji hipotesis sesuai. Kita lanjut ke RStudio aja. Nah, untuk di RStudio ini menggunakan uji mood median. Nah, ini. Masukkan dulu ke sintaksnya itu. Tadi kan yang diketahui itu kan ada jenis pupuknya. Pupuk organik, kimia, dan campuran. Nah, ini untuk berat hasilnya itu datanya tadi di tabel. Kemudian dilanjutkan dengan exam data. Ya. Oh, loh kok gini.
Nah, dilanjutkan dengan yang box plotnya. Tadi ada lagi tuh. Nah, untuk box plot itu dalam kita menggunakan sintaks box plot, berat hasil panen, kemudian tanda yang bergelombang, kemudian jenis pupuk, dan untuk datanya itu dari Exam Data. Kemudian untuk mainnya itu box plot hasil panen per jenis pupuk. Nah, untuk terakhir itu digunakan min akhir. Untuk X labnya itu jenis pupuk dan juga Y labnya itu berat hasil panen. Untuk call-nya itu terserah bebas mau gimana ketentuan masing-masing. Lanjutin. Nah, di sini kan ada install package lagi. Ini karena kan saya udah install package, jadi kita lanjutin ke pengaktifan package-nya. Nah, untuk square-nya itu di 2,1357 dan untuk p-value-nya itu di 0,3437. Nah, untuk box photo sendiri itu di sini kemudian di nah, setelah itu ke hmm, nggak, eh, nah, untuk kesimpulannya itu hasil uji menunjukkan p-value itu kurang dari 0,05. Terdapat perbedaan signifikan antara berat panen tomat berdasarkan jenis pupuk. Hmm, Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.